nasional hari ini sebenarnya sasarannya adalah satu, Nahdlatul Ulama. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqah-firqah dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling dan diberi pilihan, mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka, nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya, tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Jangan banyak si terowamatin aku nih. Nah, ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita, seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad. Lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah proyek masterpiece yang harus kita laksanakan. Salah seorang pendakwah pernah saya protes, pendakwah terkenal, dia membawakan hadis yang mengatakan bahwa jika orang Islam tidak mau menganut sistem ideologi pemerintahan khilafah, maka dia termasuk orang yang berkhianat terhadap Islam. Dia membawakan itu dari hadis Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya bantah itu. Karena kitab ini dibuat oleh Imamul Hakim dalam keadaan pikun, Pak. Ini bukan buatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Khilafah ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum umat Islam menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Namanya monarki absoluto. Namanya Concilium Plebis. Malu kita kalau kita ngaku bahwa ini buatan Allah. Orang Romawi sudah lebih dulu menggunakan sistem ini. Lalu kemudian mereka mengatakan ini sistem Allah, maka kalian harus ikut kami semua. Semua gerakan-gerakan politik ideologi transnasional ini menunggangi Islam supaya mudah menghipnotis kita. Kita cukup bertakdim kepada para ulama NU yang sanad keilmuannya betul-betul terpercaya. Kita harus takdim kepada siapapun dari kalangan Nahdien, termasuk kepada Kiai Muhaimin Iskandar, mudah-mudahan diijabah. Dan juga kepada Kiai Muafik, mohon izin Kiai, saya nggak ngeliat tadi. Panjang sekali kalau berbicara tentang ideologi transnasional, karena saya memang banyak sekali menggunakan metode pendekatan sejarah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan studi saya tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika, jadi saya betul-betul menggunakan metode pendekatan sejarah. Kalau pakai dalil, Pak, debatnya nggak selesai. Tapi kalau sejarah, insya Allah ikhtilafnya sedikit, khilafiyahnya sedikit. Jadi makanya saya sering menggunakan metode pendekatan sejarah. Jadi jangan kaget kalau saya berani mengatakan bahwa khilafah itu bukan buatan Allah, itu buatan bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Yang mau membantah ini saya tantang, ayo, tapi belajar dulu, jangan cuma urat leher aja. Lalu Rasyidin dengan sistem syuro, karena konflik antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah yang luar biasa, kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah berhadapan menghunus pedang, lalu kemudian diambil jalan tengah, wasatiyah.
Middle path bahasa Inggrisnya. Jangan bahasa Inggris lah, nanti nggak ngerti. Nah, lalu kemudian diambil jalan tengah, ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Disinilah paling awal digunakan sistem syuro, kesepakatan bersama. Tapi nanti pada zaman Bani Umayyah dirubah lagi menjadi sistemnya al-mamlakah, kerajaan, dinasti. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan turun ke Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah turun kepada Walid bin Yazid. Jadi turun temurun dari bapak ke anak lalu ke cucu. Berubah lagi sistemnya. Pada zaman Bani Abbasiyah dirubah lagi, dirubah menjadi ahlul halli wal aqdi. Nah, mungkin nggak kalau sistem dari Tuhan kemudian diubah-ubah sesuai kebutuhan? Nggak bisa, ini nggak logis Pak, nggak rasional. Nah, makanya saya membantah habis-habisan, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memang tidak semuanya jelek. Mungkin yang saya anggap sangat antagonis mungkin al-wala wal bara, tapi kritik Ibnu Taimiyah terhadap sistem ahlul halli wal aqdi ini patut kita hargai, karena menurut Ibnu Taimiyah ahlul halli wal aqdi ini adalah ciptaan bangsa Romawi. Saya sepakat dengan itu. Nah, inilah kemudian yang berusaha menyasar kita hari ini, berusaha menggempur orang-orang Nahdliyin, karena kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Indonesia tumbang Pak, udah percaya saya. Dan hari ini paling terakhir saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia untuk merumuskan bagaimana konflik di sana itu supaya cepat selesai. Persoalannya Somalia ini sistemnya sama Pak, agamanya sama, tafsirnya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama. Semua ulamanya lulusan Mekah dan Madinah. Mereka sepakat mengharamkan musik, mereka sepakat mengharamkan maulidan, mereka sepakat mengharamkan tahlilan, mereka sepakat mengharamkan haul, mereka sepakat mengharamkan ucapan Natal dan sebagainya. Mereka semua satu negara sepakat, tapi sampai hari ini mereka berperang Pak. Semua satu negara itu pahamnya Salafi Wahabi. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah al-wala wal bara. Meskipun satu tafsir, meskipun satu iman, meskipun satu madhab, tapi ketika orientasi politiknya berbeda, maka mereka wajib bermusuhan. Setengah dari Somalia dikuasai oleh the government of Republic of Somalia, setengahnya lagi dikuasai oleh Al-Shabaab. Perangnya belum selesai sampai hari ini. Lalu mereka meminta saran. Saya terlibat dalam berbagai konferensi dengan mereka. Saya pernah konferensi juga dengan presidennya, karena masa pandemi kemarin saya tidak bisa ke sana, meskipun saya sudah pernah ke Mogadishu. Lalu saya katakan, satu kuncinya yang Anda butuhkan, Nahdlatul Ulama. Ini benar, saya sampaikan betul kepada mereka. Musoa sumpah boleh. Saya sampaikan, then you need Nahdlatul Ulama. Saya katakan begitu kepada mereka. Kalau kalian tidak punya lembaga sejenis Nahdlatul Ulama, maka kalian tidak akan punya perekat tanpa syarat. Di Indonesia perekatnya, bridgingnya adalah Nahdlatul Ulama. Orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu di Indonesia memang semuanya memiliki nilai-nilai supremasis, harus kita akui. Semua manusia ini punya keinginan-keinginan supremasis Pak. Kita ingin menguasai istri, istri ingin menguasai kita, yang laki-laki, kan begitu. Ini baru dari suami istri, belum dalam kehidupan beragama, belum dalam kehidupan berbangsa. Semua punya keinginan supremasis. Orang-orang pasti sibuk membangun tembok-tembok, tapi lalai membuat jembatan Pak. Nahdlatul Ulama adalah jembatan-jembatan di antara tembok-tembok itu. Pemerintahan Somalia saya sarankan untuk membentuk sebuah wadah sejenis Nahdlatul Ulama yang bisa menjadi jembatan, yang bisa menjadi perekat di antara semua perbedaan-perbedaan itu. Nah, betapa pentingnya Nahdlatul Ulama, saya tidak mau taklid juga, tidak ingin terlalu memberhalakan juga, tapi ini adalah fakta yang kita rasakan hari ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini terpecah belah, terpengaruh oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional seperti Salafi Wahabi dan kelompok Hizbut Tahrir, maka kita tidak mustahil akan saling bacok sesama teman ini. Kita akan saling tebas Pak. Kita sudah punya sejarah-sejarah tidak nyaman di masa lalu. Kita pernah mengalami perang-perang sesama orang Islam. Kita pernah membunuh sesama orang Islam. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, pembunuhan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini semua pembunuhan sesama orang Islam Pak. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini adalah perang-perang sesama orang Islam.
keluarga Ibnu Saud dengan keluarga Ibnu Rashidun yang melibatkan umat Islam di Saudi, terlibat dalam 8 kali perang dan menewaskan 14.000 orang Islam di Arab Saudi. Ini harus kita jauhi, Pak. Tidak mustahil kalau kita termakan oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional ini, kita akan saling tebas dengan tetangga sendiri. Kita akan saling tebas dengan orang-orang yang hari ini berkumpul dan tidak mustahil suatu saat akan bermusuhan. Hanya gara-gara terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berbasis al-wala wal bara' ini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi seluruh umat di dalam bangsa ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.